Pada tanggal 6 Januari di tahun 2016, tepatnya pada jam 16.40 sore, Myrna baru saja tiba di Mall Grand Indonesia setelah diantar oleh suaminya yang bernama Arif. Kemudian, sebelum pergi meninggalkan istrinya, Arif sempat berkata bahwa dia akan kembali menjemput Myrna pada jam 8 malam. Myrna pun setuju dan segera masuk ke dalam mall untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Hani. Setelah mereka berdua bertemu, keduanya lalu berjalan menuju ke sebuah kafe bernama Olivier untuk bertemu bersama seorang sahabat lainnya yang bernama Jessica. Jessica sebelumnya telah tiba lebih dulu dan menunggu kedatangan mereka berdua di kafe Olivier. Di atas mejanya terlihat 3 jenis minuman yang sudah dia pesan terlebih dulu. Secangkir es kopi Vietnam untuk Myrna dan 2 jenis minuman koktail untuk Hani dan dirinya sendiri. Kemudian, setelah mereka bertemu dan duduk di dalam kafe, Myrna pun langsung meminum es kopi Vietnam yang jadi favoritnya itu. Dan dalam satu kali sedotan, Myrna pun terlihat marah. Dia mengibas-ngibaskan tangan ke arah mulutnya dan berkata kepada Jessica bahwa kopi ini mengerikan, rasanya sangat parah. Jessica menolak untuk mencicipi minuman itu dan segera pergi ke arah meja kasir untuk memesan segelas air putih. Sedangkan Hani yang penasaran lalu mengecap sedikit kopi itu yang terlihat berwarna kekuningan dan juga berbau aneh. Saat dikecap, Hani mengaku merasakan rasa pedas dan juga panas di dalam lidahnya. Dan ketika memalingkan pandangannya ke arah Myrna, Hani pun langsung panik saat melihat tubuh sahabatnya itu telah bersandar pada kursi dengan tatapan kosong serta mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Wayan Myrna Salihin lahir pada tanggal 30 Maret 1988 bersama saudari kembarnya yang bernama Sandy. Keduanya tumbuh besar dalam lingkungan yang terbilang stabil, di mana Myrna yang telah berusia 19 tahun memilih untuk mengejar karirnya di dalam dunia desain dengan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, yaitu di negara Australia, pada sebuah universitas bernama Billy Blue College of Design yang terletak di kota Sydney. Di sanalah Myrna kemudian berkenalan dan bersahabat dengan sesama mahasiswa asal Indonesia, yaitu Hani, Jessica, dan juga Arif yang kelak akan menjadi suaminya. Beberapa tahun telah berlalu, mereka berempat pun akhirnya lulus dari universitas dan berpisah untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Jessica memilih untuk menetap dan mencari pekerjaan di Sydney agar dia bisa mendapatkan status permanent resident di Australia. Sedangkan Myrna, Hani, dan juga Arif memilih untuk kembali pulang ke negara asal mereka, yaitu Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Pada tahun 2014, atau tepatnya 3 tahun setelah lulus dari universitas, Myrna memutuskan untuk kembali berkunjung ke Sydney dan menemui sahabatnya di sana, yaitu Jessica. Di momen itulah Myrna dan Jessica menjadi semakin akrab hingga terjadi sebuah pertikaian di antara mereka, di mana Myrna yang bersifat belak-belakan sempat menyampaikan ketidaksukaannya terhadap pacar dari Jessica yang dianggap kurang baik. Myrna berkata bahwa Jessica seharusnya bisa mencari pasangan yang jauh lebih baik dan bertanggung jawab. Namun Jessica merasa tersinggung dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Myrna begitu saja. Sejak saat itu, hubungan persahabatan mereka seakan-akan berakhir begitu saja, di mana Myrna dan Jessica memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi lagi. Kemudian, setelah Myrna kembali pulang ke Indonesia, Jessica yang menetap di Sydney mulai mengalami berbagai masalah di dalam hidupnya. Tepatnya pada tahun 2015, di mana Jessica diduga mengalami sejumlah depresi. Dia pun dirawat di rumah sakit sebanyak 5 kali, yang berujung pada dilakukannya berbagai macam percobaan bunuh diri oleh Jessica. Pada saat yang bersamaan, Jessica mulai mencari pelampiasan dengan membeli berbagai jenis minuman keras hingga dia pun akhirnya mengalami kecanduan terhadap alkohol. Pada tanggal 22 Agustus di tahun 2015, tepatnya pada jam 2 pagi, Jessica yang sedang dalam pengaruh minuman keras saat itu secara tidak sadar menabrakkan mobilnya pada sebuah bangunan yang terletak di Jalan Marion di kota Sydney. Dan meskipun saat itu dia berhasil selamat, namun Jessica mengalami sejumlah cedera berat pada tulang rusuknya dan harus membayar denda dengan nilai yang cukup tinggi. Hal itu pun menyebabkan Jessica yang sedang menjalani masa pemulihan menjadi semakin depresi, khususnya ketika mendengar kabar bahwa kedua sahabatnya, yaitu Myrna dan Arif, akhirnya memutuskan untuk menikah tepat 3 bulan setelah Jessica mengalami kecelakaan. Myrna dan Arif melangsungkan pernikahan mereka di Pulau Bali bersama seluruh kerabat dan juga para sahabat yang hadir untuk menyaksikan momen terpenting di dalam hidup Myrna.
Namun di antara banyaknya teman dan juga sahabat yang hadir, hanya Jessica lah yang tidak mengetahui dan tidak diundang ke dalam acara pernikahan mereka. Depresinya pun semakin diperparah ketika Jessica akhirnya dipecat dari kantor tempatnya bekerja, di mana atasannya yang bernama Christy Louise Carter mengatakan bahwa Jessica adalah wanita yang licik dan kerap mengada-ngada untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Jessica juga mengancam atasannya itu dan berkata bahwa dia akan membunuh Christy beserta ibunya karena dia tahu bagaimana cara membunuh dengan dosis yang tepat dan bagaimana cara untuk mendapatkan pistol. Jessica threatened me by saying, "You have to die and your mum should die too." Setelah dipecat dari pekerjaannya, Jessica memutuskan untuk melakukan healing dengan berkunjung ke Indonesia, tepatnya di ibu kota Jakarta pada akhir tahun 2015. Dan dalam 2 hari setelah tiba di Jakarta, Jessica pun kembali mencoba mengontak Myrna dan mengundang semua sahabatnya ke dalam sebuah grup WhatsApp untuk alasan reuni. Grup itu berisikan Jessica, Myrna, Hani, dan seorang sahabat lain yang bernama Vera. Di dalam grup chat itu pula, Jessica lalu meminta untuk dicarikan pasangan dan langsung ditanggapi oleh Myrna yang berjanji akan mencarikan pasangan yang tepat untuknya. Kemudian, Jessica pun mengajak para sahabatnya itu untuk melakukan reuni, di mana mereka akhirnya setuju untuk bertemu pada tanggal 6 Januari 2016 di sebuah kafe bernama Olivier yang terletak di Mall Grand Indonesia. Saat itu, pada tanggal 6 Januari 2016, Myrna meminta kepada suaminya, Arif, untuk mengantarkannya menuju ke Mall Grand Indonesia untuk bertemu dengan sahabatnya, yaitu Hani dan Vera. Namun pada saat yang bersamaan, Vera mengaku berhalangan dan tidak bisa hadir dalam acara reuni itu, sehingga acara pertemuan itu pun hanya menyisakan Jessica, Myrna, dan juga Hani. Jessica tiba lebih awal di Cafe Olivier, yaitu pada jam 3.30 sore, atau 1,5 jam lebih awal dari waktu yang ditentukan. Rekaman CCTV memperlihatkan Jessica berjalan menuju ke arah sebuah meja, lalu duduk di sana. Jessica pun terlihat pergi meninggalkan kafe itu dan kembali 42 menit kemudian sambil membawa 3 buah kantong belanja yang berasal dari sebuah toko bernama Bath and Body Works yang berjarak cukup dekat dari lokasi kafe itu. Kantong belanja itu berisi sebotol sabun yang dia beli sebagai hadiah untuk ketiga sahabatnya itu. Jessica lalu terlihat berjalan mengelilingi Cafe Olivier sambil menatap ke arah setiap CCTV yang ada di sana selama beberapa menit, sebelum kemudian dia pun kembali duduk di kursinya. Pada jam 4.15 atau 45 menit sebelum teman-temannya tiba, Jessica memesan secangkir es kopi Vietnam untuk Myrna dan 2 gelas koktail untuk dia dan juga Hani. Jessica memesan minuman itu setelah sebelumnya bertanya terlebih dulu kepada para sahabatnya melalui grup chat, di mana pada saat itu Vera berkata bahwa dia tidak dapat hadir. Sedangkan Myrna dan juga Hani langsung menolak tawaran Jessica dan berkata bahwa mereka akan memesan minuman sendiri setelah mereka tiba di kafe nanti. Namun Jessica tetap memaksa, sehingga Myrna pun menjawab bahwa dia menyukai es kopi Vietnam, sedangkan Hani tidak menjawab apa-apa. Setelah memesan minuman itu, Jessica pun duduk sambil menunggu kedatangan teman-temannya itu selama 45 menit ke depan, di mana Jessica lalu meletakkan kantong belanjanya di atas meja untuk menutupi minuman yang baru saja diantarkan oleh pelayan kafe. Sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya Jessica lakukan di balik kantong belanja itu, karena posisi mejanya yang berada di titik buta dari kamera di atasnya. Sedangkan kamera yang berada pada posisi lebih jauh tidak mampu menangkap secara jelas karena terhalangi oleh 3 buah kantong belanja yang dia taruh di atas meja. Pada jam 5.16 sore atau 50 menit setelah minuman mereka disajikan, Myrna dan Hani pun akhirnya tiba di Cafe Olivier. Mereka berdua lalu menyapa dan memeluk Jessica yang terlihat berdiri dari mejanya sebelum kemudian duduk bersama dan mulai berbincang. Namun, ketika meminum es kopi Vietnam miliknya, Myrna pun langsung mengeluh bahwa kopi itu terasa sangat tidak enak. Myrna pun terlihat mulai batuk sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan mulutnya. Kemudian Hani pun terlihat mencoba mengecek kopi yang diminum oleh Myrna, sedangkan Jessica menolak untuk mencicipinya dan pergi memesan segelas air putih untuk Myrna. Dan ketika Jessica kembali, dia melihat tubuh Myrna telah terbujur kaku di atas kursinya dengan mulut yang terlihat mengeluarkan busa.
Kemudian, tubuh Myrna pun mulai mengalami kejang dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Pihak manajer dari kafe itu mengaku bahwa Jessica memperlihatkan tingkah laku yang sangat mencurigakan, di mana saat itu Hani terlihat sangat panik dan berusaha untuk menelepon suami dari sahabatnya itu. Sedangkan Jessica terlihat sangat tenang dan hanya berdiri mematung sambil menatap ke arah Myrna. Kemudian, kecurigaan lainnya adalah di mana Jessica pada saat itu secara spontan menuduh pihak kafe telah menaruh sesuatu pada minuman es kopi Vietnam itu. Sehingga sang pemilik dari kafe pun segera mengamankan minuman itu ke dalam dapur dan mulai menganalisanya. We thought she was epilepsy. Nobody thought she was poisoning. And she's not doing anything. Jessica was not doing anything. She didn't look distressed. No. Kemudian Myrna pun segera dilarikan menuju ke klinik yang ada pada Mall Grand Indonesia sambil menunggu kedatangan dari suami Myrna. Setelah Arif tiba, Myrna pun segera dilarikan menuju ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, pihak dokter akhirnya menyatakan bahwa Myrna telah meninggal di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit. Polisi pun mulai menginvestigasi kasus ini, di mana pihak kafe mengaku telah menyajikan 10 gelas es kopi Vietnam pada hari itu. Namun tidak ada satupun pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda keracunan, kecuali Myrna. Pemilik kafe telah melakukan tindakan yang tepat dengan menyimpan gelas kopi milik Myrna untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga ketika melakukan analisis forensik, polisi pun lalu menyatakan bahwa terdapat kandungan sianida sebesar 15 gram per liter pada kopi yang diminum oleh Myrna. Hal itu pun semakin meningkatkan kecurigaan terhadap Jessica, di mana dia menjadi orang pertama yang menuduh bahwa minuman itu telah diberi racun. Padahal, saat itu tidak ada satupun orang yang berpikir tentang hal itu. Kemudian, pada tanggal 10 Januari, atau 4 hari setelah Myrna meninggal, hasil otopsi menyatakan bahwa Myrna meninggal akibat pendarahan pada perutnya, di mana dokter berhasil menemukan zat sianida di dalam lambungnya. Polisi pun segera bertindak cepat untuk menahan Jessica, karena mereka khawatir apabila Jessica akan segera melarikan diri menuju ke Australia, di mana statusnya sebagai seorang permanent resident di Australia akan menyulitkan polisi untuk menginvestigasi kasus ini. Persidangan pertama atas kasus pembunuhan Myrna pun akhirnya digelar pada bulan Juni, di mana persidangan itu telah menyita seluruh perhatian publik di Indonesia. Dan persidangan pun berjalan cukup panjang, di mana Jessica telah menjalani sidang sebanyak 31 kali, hingga akhirnya dia pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Myrna. Jessica dianggap iri hati melihat kebahagiaan dari Myrna yang baru saja menikah. Selain itu, Jessica juga dianggap menyalahkan Myrna atas semua depresi dan keterpurukan yang dialaminya, sehingga dia pun berencana untuk datang ke Jakarta demi membalaskan dendamnya kepada Myrna. Namun hingga saat ini, Jessica menolak dakwaan itu dan menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Jessica memberikan dua argumen yang dianggap perlu dibuktikan terlebih dulu oleh pihak pengadilan. Yang pertama, sianida dianggap sebagai zat yang sulit didapatkan, khususnya di Indonesia, di mana sianida seharusnya tidak boleh sembarang diperjualbelikan, sehingga pengadilan dianggap belum berhasil menunjukkan bukti kepemilikan sianida dari Jessica. Dan yang kedua, pengadilan juga dianggap tidak mampu menunjukkan bukti nyata bahwa Jessica telah memasukkan sianida ke dalam gelas minuman Myrna. Namun terlepas dari semua pembelaan itu, pada tanggal 27 Oktober di tahun 2016, pengadilan akhirnya memberikan vonis putusan akhir bahwa Jessica adalah pelaku yang telah menabur sianida ke dalam kopi milik Myrna. Jessica Kumala Wongso divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Wayan Myrna Salihin adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang sedang meniti karir dan bermimpi untuk membangun keluarga kecilnya bersama Arif sang suami. Namun seluruh impiannya itu harus direnggut oleh sahabatnya sendiri, di mana Jessica secara sadis menghabisi Myrna tepat di depan matanya sendiri. Myrna akan selalu dirindukan oleh suami, keluarga, dan juga para sahabat, khususnya Sandy, sang saudari kembar, yang tidak akan pernah melupakan semua kenangannya bersama Myrna.